Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan materi atau judul yang khusus dari biasanya, yaitu curhatan mantan debt collector. Nah, pengalaman sebagai debt collector akan diceritakan walaupun cuma sekilas ya. Nanti saya akan tambahkan bagaimana juga pengalaman saya pada saat waktu mengelola collection atau penagihan pinjaman online. Yuk, simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dan itu selalu yang saya doakan dan saya harapkan agar kalian selalu sehat dalam kondisi sehat jasmani rohani, dan tentunya kondisi sehat mental, karena itu adalah yang paling penting, yang paling utama. Mental Anda dijaga ya dalam situasi Anda tidak bisa membayar tagihan, cicilan ataupun utang di pinjaman online. Kali ini saya akan membahas curhatan pengalaman debt collector. Seperti apa sih ini mantan dari debt collector curhat, pengalamannya seperti apa. Ditambah nanti juga akan saya lengkapi ya pengalaman juga ketika saya membawahi anak buah DC atau debt collector. Nanti kalian bisa simak, dan ini mudah-mudahan menjadi penyemangat kalian, mudah-mudahan menjadi booster mental buat kalian semua dimanapun berada yang saat ini sedang gagal bayar. Oke teman-teman, saksikan. Nah, ini saya akan bacakan ya sekilas saja, bahwa ini adalah testimoni dari saudara kita yang kebetulan adalah mantan dari debt collector ya. Dan kalian bisa nanti menyimak juga apa yang akan saya ceritakan juga ketika saya sama dulu mantan manajer collection atau penagihan di pinjaman online ini ya. Kalian bisa simak. Ini saya akan bacakan ceritanya ya, dan saya akan tampilkan buat kalian. Saya dulu pernah kerja sebagai DC selama 5 tahun. Saya juga bingung, kenapa ya DC sekarang cara nagihnya kasar banget. Sampai berani sebar data ke Kondar. Kalau mau hubungin Kondar itu hanya untuk menanyakan nomor lain dari customer apabila sudah tidak bisa dihubungi lagi. Buat para DC, nah dia bilang buat para DC, kalau kalian mau insentif, nggak perlu kalian sampai tarik-tarik urat atau mencaci maki customer. Cukup negosiasi dengan cara yang baik supaya mereka mau bayar. Justru kalau kita tagih baik-baik, customer akan segan sama kita. Nah, lalu dia juga sempat tulis lagi, sekarang ini infonya kebanyakan DC itu baru anak-anak lulus sekolah yang mereka nggak punya pengalaman sama sekali. Jadinya begitu mereka nggak ngerti cara menagih orang tuh gimana, taunya dengan cara mencaci dan mengancam customer akan bayar ya. Jadi dia cuma bilang bahwa taunya sih si DC ini yang masih bocil-bocil, yang masih baru direkrut ini dengan ancam-ancam gitu, lalu nasabah akan bayar. Nah, ini saya akan kasih sedikit gambaran cara DC menagih. Ini cara-cara menagih yang sudah sangat di luar batas. Nih kalian lihat ya, saya tampilkan full. Urusan belum selesai, kita tukar darah kau dan keluarga. Kau lihat hari ini di jalan bangsat katanya. Sampai seperti itu ya. Nih, kita lihat lagi nih. Ada lagi nih yang nyeleneh, dan ini pernah sih saya kupas ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah saudara atas nama, nih ditutup ya namanya, sebagai pencuri kotak amal katanya. Allahumma ya munazzalal kitab wa mujriyas sahab wa nazimal ahzab ihjihum wa surna alaihim. Mari bersama-sama tolong menolong menguburkan saudara kita ini di jam 20.00 karena baunya sangat menyengat. Terima kasih. Sampai seperti itu ya. Jadi ini cara-cara yang sudah sangat tidak elok, sudah keluar dari jalur namanya penagihan. Sudah ngaco, ngawur. Ini kalau boleh dibilang ini sudah mabok. Ini mabok, stres, depresi. Jadi seperti ini. Sampai-sampai nasabah dibilang bahwa mayatnya sudah bau menyengat. Jadi nasabah atas nama tersebut sudah dibilangnya bahwa sudah meninggal, dan minta tolong kepada semua yang membaca ataupun kondar-kondarnya untuk segera menguburkan di jam 20.00. Udah keterlaluan kan? Sangat keterlaluan. Makanya kenapa ya saya bilang ya, ini sudah di luar batas. Yuk
kita simak dan saya juga akan bercerita terkait masalah debt collector. Jadi begini teman-teman, tadi apa yang sudah diceritakan sama saudara kita bahwa debt collector itu cara-caranya sudah mulai nyeleneh sekarang ya. Bagaimana mereka dengan cara-cara caci maki, dengan cara-cara melakukan hal-hal intimidasi, teror, baik siang, malam, bahkan kita pernah dapati juga dilakukan pada malam hari saat orang atau nasabah atau debitur sedang istirahat. Ini sudah di luar batas. Jadi DC-DC ini sudah tidak lagi menggunakan cara-cara yang semestinya dilakukan. Sementara di peraturan POJK sendiri sudah mensyaratkan bahwa seluruh debt collector itu wajib bersertifikasi. Seluruh debt collector wajib mematuhi norma yang ada di masyarakat, aturan-aturan hukum yang ada di masyarakat. Jadi saya mau cerita sedikit nih, tadi juga nyambung ya. Jadi tadi orang tersebut juga bilang bahwa sebenarnya DC-DC ini direkrut, dan kata dia, kalau dia kan pengalamannya katanya bahwa DC ini direkrut orang-orang tenaga yang tidak ahli. Orang-orang yang masih baru kemarin sore baru keluar sekolah lalu direkrut dengan cara-cara diajarin ngancam. Karena dengan cara ngancam seperti itu berharap nasabah akan bayar. Jadi begini kawan. Ya, sepengalaman saya. Jadi sebenarnya DC itu benar-benar. Jadi ada sebagian DC-DC yang direkrut oleh perusahaan alih daya penagihan atau pihak ketiga. Itu biasanya direkrut orang-orang yang masih benar-benar tidak ada pengalaman di bidang penagihan. Orang-orang yang masih fresh graduate, baru keluar dari SMA. Bahkan direkrut ada yang cuma lulusan SMP, sekolah lanjutan pertama. Mereka direkrut. Jadi saat itu ya, sepengalaman saya, jadi mereka dikasih tahu bahwa kamu harus nagih, ini orang-orangnya, ini nilai rupiahnya. Jadi mereka learning by doing gitu. Jadi mereka melakukan semua itu secara otodidak. Jadi mereka dimentorin ya oleh yang senior atau yang sudah lama bekerja di perusahaan alih daya penagihan itu. Jadi mereka dikasih tahu, ini data yang harus dikerjakan. Mereka sebenarnya bingung mau mengerjakan apa, tapi melihat dari senior-seniornya, dari orang yang sudah lama bekerja di sana, mereka dengan cara mencaci maki, dengan cara ngamuk-ngamuk, marah-marah di ujung telepon. Karena mereka biasanya yang marah-marah atau ngechat kalian lewat WhatsApp, lewat SMS, itu biasanya hanya via online. Mereka jarang-jarang gitu kan, mau melakukan, apalagi untuk pemula ini, jarang melakukan dengan cara-cara kekerasan. Mereka sudah dilatih, di ujung telepon harus maki-maki. Mereka sudah terlatih dengan chat-chat ataupun percakapan yang terkesan intimidasi atau melakukan teror. Itu yang mereka ajarkan. Makanya mereka tidak ragu untuk merekrut orang-orang fresh graduate, orang-orang yang baru keluar dari sekolah, orang-orang yang masih bau kencur, yang masih bocah cilik, untuk diajari cara-cara menekan nasabah, cara-cara meneror nasabah. Itu yang terjadi kawan. Dan itulah kenyataannya. Makanya kalian kalau misalnya, saya sudah sarankan, dari sejak awal, dari video-video saya terdahulu juga, saya sudah sarankan, kalau mereka sudah mulai mengintimidasi Anda, sementara Anda tidak ada dana, sementara Anda memang tidak sanggup bayar, ya sudah, diabaikan. Jangan diladeni. Karena ketika diladeni, mereka akan terus-menerus meneror Anda. Karena dengan cara diladeni berarti mereka merasa tertantang. Dan mereka merasa direspon. Artinya, setiap respon, pasti mereka akan respon balik. Itu yang akan terjadi. Nanti justru Anda akan kerepotan. It's okay, gitu kan. Walaupun mereka masih baru di dunia penagihan, walaupun mereka masih bau kencur, masih baru anak kemarin sore, tapi di pinggir, di sebelah kiri kanan mereka, orang-orang yang sudah lama bekerja di bidang tersebut. Jadi mereka akan disupport. Jadi Anda kalah jam terbang. Kalau Anda menimpali mereka, membalas chat mereka, caci maki mereka, Anda timpali, Anda balas, Anda kalah jam terbang. Mereka sudah biasa menangani sekian puluh, sekian ratus, bahkan sekian ribu orang. Bisa sekian ratus orang setiap hari. Mereka akan telepon, mereka akan WhatsApp, mereka akan SMS. Sementara Anda baru menerima 1, 2, 10 ancaman saja sudah stresnya bukan main. Jadi itu, kenapa alasan saya bilang jangan direspon, biar mereka reda sendiri. Lama-lama mereka akan lelah sendiri. Nggak mungkin kalau kita sudah cuekin, sudah berpuluh-puluh kali kita cuekin, mereka akan terus-menerus. Nggak mungkin, mereka akan ada stopnya. Lebih baik mereka mengerjakan akun-akun atau nasabah-nasabah yang mudah merespon, nasabah-nasabah yang bisa menetapkan tanggal janji bayar, daripada ngerjain nasabah yang ngeyel, yang tidak mau membalas dan merespon setiap WA ataupun SMS. Paham sampai sini? Itulah fungsinya. Kenapa harus diabaikan? Kalian gagal bayar, sudah. Gagal bayar ya sudah.
nggak usah direspon. Banyak sekali sekarang. Datang ya pertanyaan-pertanyaan, Pak, ini saya harus jawab apa lagi ya? Sudah jelas kok, saya arahannya tidak menjawab, tidak membalas. Masih nanya juga harus jawab apa lagi. Yakin saya mau ditanya sekian ribu kali pun, saya jawabannya pasti seperti itu arahannya. Jangan direspon. Selagi Anda memang gagal bayar, nggak ada dana untuk bayar, ngapain direspon? Percuma. Mereka tidak akan punya empati buat Anda. Anda bilang, aduh anak saya sakit. Aduh, anak saya butuh uang buat sekolah, Pak. Makanya dananya terpakai. Mereka nggak peduli, kawan. Nggak ada yang peduli. Mereka pedulinya Anda janji bayar, lalu pas tanggal janji bayar tersebut, Anda bayar. Nah, itu baru mereka peduli. Baru mereka akan senang. Mereka akan giat. Mereka akan semangat. Tapi kalau Anda kasih, anak saya sakit, mereka nggak butuh alasan. Karena yang dibawa oleh mereka adalah tanggal janji bayar dan kwitansi atau struk bayar. Itu yang harus dibawa ke kantor. Dan itu yang harus disediakan atau data tersebut, data janji bayar, tanggal bayar kapan, ataupun sudah berupa struk ya, itu yang harus mereka kirimkan kepada admin di kantornya untuk dikolektif, untuk dikasihkan. Nanti akhir bulan diakumulasi dan jadilah pembayaran insentif buat mereka, pembayaran gaji buat mereka. Itu kawan. Be smart. Cerdaslah kawan-kawan semua. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share ya. Terima kasih. Oke kawan-kawan, paham ya sampai sini? Nah, itu tadi ulasannya. Jadi sebenarnya mereka itu yang direkrut itu bukanlah tenaga-tenaga ahli, walaupun secara peraturan di POJK nomor 1005 tahun 2022 ya tentang pendanaan berbasis teknologi informasi, itu di sana seharusnya mereka bersertifikasi. Setiap tenaga penagihan harus memiliki sertifikasi di bidang penagihan. Wajib itu. Tapi nyatanya di lapangan jarang kan ditemui yang sudah bersertifikasi, hampir jarang. Karena ketika nasabah menanyakan, ketika mereka datang menanyakan mana sertifikasinya, mereka selalu bilang masih dalam proses. Ya kalau masih dalam proses nggak usah nagih. Kalau masih dalam proses, ngapain datang ke rumah nasabah? Sama artinya, ketika sertifikasi mengemudi, alias license mengemudi ya, SIM, surat izin mengemudi, kalau belum terbit, kalau masih dalam proses, anggaplah nggak ada sih SIM masih dalam proses ya. Karena SIM itu ketika ujian praktek langsung, kalau lulus ya dapat SIM-nya saat itu juga. Andaikan ini masih dalam proses, ya kalau masih dalam proses nggak usah mengemudi di jalan. Sama artinya kalau misalnya sertifikasi profesi penagihan di bidang penagihan belum terbit, belum dipegang di tangan mereka, mereka belum lulus, belum diuji sertifikasinya, belum memiliki sertifikatnya, nggak usah datang ke rumah nasabah, nggak usah nagih. Jadi itulah fungsinya sertifikasi itu untuk menyeragamkan cara-cara penagihan, etika-etika dalam dunia penagihan itu semuanya diajarkan. Dan nantinya bersertifikasi itu artinya mereka kalau misalnya melanggar, suatu saat kedapatan nih mereka melanggar, melakukan ancaman-ancaman, nasabah diteror, dan itu faktanya ada, mereka bisa dicabut itu sertifikasinya dan kena sanksi oleh perusahaan penerbit dari sertifikasi tersebut. Paham ya kawan-kawan? Jadi sekarang nggak usah ada lagi rasa takut ketika kalian ditagih, ketika kalian memang sudah jelas gagal bayar, kalian terdesak dengan biaya hidup dan tidak bisa untuk melakukan pembayaran, ya sudah gagal bayar, sudah gagal bayar. Toh gagal bayar juga tidak akan pernah berdampak hal yang sangat buruk, kecuali data Anda masuk slik OJK, kecuali data-data Anda tersebut di blacklist, nggak bisa lagi melakukan pinjaman. Alhamdulillah harusnya. Ketika Anda tidak bisa melakukan pinjaman, alhamdulillah harusnya. Ya, oke kawan-kawan, itu saja. Semoga Anda tercerahkan ya dan mengerti bahwa seluruh profesi penagihan yang saat ini sering menagih ke Anda, saat ini sering melakukan ancaman-ancaman ke kalian, itu loh. Sebenarnya mereka itu seperti itu, SDM-nya kayak gitu, orang-orangnya rekrutannya seperti itu. Makanya nggak aneh dan jangan heran kalau mereka melakukan ancaman-ancaman karena tingkat SDM-nya itu tidak seperti yang sudah diatur oleh peraturan POJK. Harus bersertifikasi, harus harus memiliki keahlian, harus mematuhi norma-norma dan aturan-aturan hukum yang ada di masyarakat. Seperti itu kawan. Oke, kalau kalian paham, mohon ya feedbacknya.
tulis di kolom komentar, saya mengerti dan saya paham. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kebahagiaan buat saya, bahwa saya mampu dan telah menyampaikan dengan baik apa yang materi saya paparkan ke kalian, dan kalian bisa menangkap serta menerimanya dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan wawasan baru buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mudah-mudahan kalian semua tercerahkan dan mudah-mudahan terbooster mental kalian. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita akan beristighfar, lalu kita lanjut dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan dan kelalaian atas perintah-perintah Allah untuk menjauhi riba, khususnya riba pinjol. Yuk, kita beristighfar. Astagfirullahalazim. 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 Yuk teman-teman, kita beristighfar, kita mohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang sudah sering kita perbuat. Yuk, sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa kami semua ya Allah. Kami lalai, kami hilaf, kami berdosa, telah melanggar perintah-perintah-Mu untuk menjauhi riba pinjaman online. Ya Allah, perbaiki urusan kami, perbaiki rezeki-rezeki kami, perluas usaha, ikhtiar dan pekerjaan kami ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram, dekatkan kami ya Allah dengan seluruh rezeki-Mu yang halal. Sehatkan kami juga, sehat jiwa, raga, sehat jasmani, rohani, sehat mental ya Allah. Dan berikan kami keikhlasan juga, agar kami dapat menerima semua agar kami semua dapat menerima seluruh ketentuan-Mu dengan ikhlas dan tawah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bawakan. Jangan lupa, apanya jangan lupa, teman-teman yang belum support channel ini, silahkan bantu dong disupport dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya kawan-kawan. Karena dengan Anda mengaktifkan loncengnya, berarti Anda akan menerima notifikasi atau pemberitahuan setiap hari di handphone Anda, setiap tayang video-video terbaru dari saya. Terima kasih, stay strong, keep strong, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.